Sobat kimia semua, kembali lagi bersama saya Antanasius Mbak Bau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan biodiesel menggunakan katalis basa heterogen berbahan dasar kulit telur. Kita langsung saja ke materinya. Kita lihat latar belakang yang pertama itu, perlu kita ketahui, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang diproduksi dengan reaksi transesterifikasi dan esterifikasi minyak tumbuhan atau lemak hewan dengan alkohol rantai pendek seperti metanol dengan bantuan katalis yang bersifat asam atau basa. Nah, pembuatan biodiesel umumnya dilakukan dengan menggunakan katalis basa homogen seperti NOH dan KOH karena memiliki kemampuan katalisator yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis lainnya. Nah, akan tetapi penggunaan katalis ini memiliki kelemahan yaitu sulit dipisahkan dari campuran reaksi sehingga tidak dapat digunakan kembali. Jadi ketika sudah reaksi sulit memisahkan antara eh, katalis dengan biodiesel yang mau kita peroleh. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pembuatan biodiesel dapat dilakukan dengan menggunakan katalis basa heterogen seperti CaO. Nah, katalis CaO dapat dibuat melalui proses kalsinasi CaCO3. Dan salah satu sumber CaCO3 yang mudah diperoleh di sekitar kita adalah kulit telur. Perlu diketahui juga bahwa kulit telur itu mengandung CaCO3 sebanyak 94%, MgCO3 sebanyak 1%, dan Ca3 PO4 dua kali sebanyak 1%, serta bahan-bahan organik lainnya sebanyak 4%. Nah, metode pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama penerapan awal bahan, yang kedua itu pembuatan katalis, dan yang ketiga itu pembuatan biodiesel. Kita lihat di hasilan pembakasan. Yang pertama itu kita lihat pembuatan katalis CaO. Nah, pembuatan katalis CaO dilakukan dengan cara kalsinasi kulit telur yang telah dicuci dan dikeringkan. Nah, pada percobaan kalsinasi kulit telur itu dilakukan selama 2 jam pada temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, reaksi yang terjadi pada proses kalsinasi adalah CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2. Nah, tujuan kalsinasi kulit telur itu yaitu untuk menghilangkan senyawa karbon dioksida melalui reaksi dekomposisi kalsium karbonat yang terkandung dalam kulit telur sehingga diperoleh senyawa kalsium oksida. Kita lihat yang pertama itu uji XRD atau uji X-ray diffraction. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam katalis. Nah, pada gambar 5.1 ini dan pada gambar 5.2 ini menunjukkan hasil uji XRD terhadap katalis yang disimpan di tempat tertutup dan pada tempat yang terbuka. Ya, gambar pertama ini, gambar 5.1 ini di tempat tertutup dan gambar 5.2 ini di tempat terbuka. Nah, dari gambar 5.1 ini terlihat bahwa komponen utama yang terdapat pada katalis yang disimpan di tempat tertutup adalah CaO. Ini CaO. Sedangkan pada gambar 5.2 terlihat bahwa komponen utama yang terdapat pada katalis yang disimpan di tempat terbuka itu adalah CaOH dua kali. Ini CaOH dua kali. Jadi kesimpulannya, CaO dapat bereaksi dengan uap air di udara membentuk CaO2, CaOH dua kali. Oleh karena itu, penyimpanan katalis CaO hasil kalsinasi harus di tempat yang tertutup rapat atau disimpan di dalam eksikator, mencegah reaksi dengan O2 tadi. Nah, kita lihat yang berikut itu uji EDS. Nah, uji EDS ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari katalis CaO atau konsentrasi CaO yang terdapat dalam katalis yang dihasilkan dari kalsinasi kulit telur. Nah, uji EDS ini merupakan salah satu metode yang paling baik untuk menganalisis senyawa-senyawa golongan logam, alloy, dan keramik. Nah, uji EDS ini memiliki keterbatasan yaitu tidak dapat mendeteksi unsur yang ringan seperti hidrogen, helium, dan lithium. Nah, pada gambar ini menunjukkan hasil uji EDS pada katalis yang dihasilkan dari kalsinasi kulit telur. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa kulit telur yang telah dikalsinasi mengandung 98,52% senyawa CaO. Artinya proses kalsinasi telah berjalan dengan baik, yaitu membentuk CaO yang banyak sehingga dapat digunakan sebagai katalis untuk pembuatan biodiesel. Nah, kita lihat yang berikut itu uji SEM.
Nah, uji SEM atau scanning elektron mikroskopi ini bertujuan untuk mengetahui struktur tiga dimensi dari katalis yang dihasilkan. Nah, pada gambar yang pertama ini dan gambar yang kedua ini itu berturut-turut dengan perbesaran 10.000 kali dan 25.000 kali. Jadi gambar pertama ini perbesarannya itu 10.000 kali dan gambar yang kedua ini perbesarannya itu 25.000 kali. Nah, dari gambar ini dari gambar kedua ini dilihat bahwa katalis CaO yang terbentuk ukurannya mencapai skala mikrometer, mempunyai bentuk yang tidak seragam, dan juga teragregasi sebagai katalis hasil percobaan tidak menyerupai batang atau rod. Nah, bentuk katalis yang tidak menyerupai batang dikarenakan kalsinasi dilakukan pada temperatur 1000 sehingga bentuk katalis menjadi tidak beraturan. Nah, kita lihat yang berikut itu uji BT. Uji karakterisasi katalis yang dilakukan terakhir itu adalah uji BT. Nah, dari hasil uji BT ini diperoleh luas permukaan katalis bernilai 62,04 meter kubik meter kuadrat per gram dan total volume pori bernilai 0,1596 C per gram dan radius pori rata-rata sebesar 51,44. Nah, uji BT ini terhadap katalis CO yang terbentuk bertujuan untuk mengetahui luas permukaan katalis, jumlah pori dan radius dari pori katalis yang terbentuk. Ini tabel densitas, viskositas kinematis, dan radimen biodiesel. Nah, dari tabel dapat dilihat untuk run 1 dan run 5, untuk ini run 1 dan run 5 ini tidak diperoleh hasil densitas dan viskositas. Pada run 1 ini tidak diperoleh densitas dan viskositas, begitu juga pada run 5 ini. Hal ini dikarenakan biodiesel yang terbentuk jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran densitas dan viskositas kinematis. Nah, teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.